Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumilir, yang akan menceritakan sebuah kisah misteri dan kisah horor. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang diliputi keheningan dan misteri, terselip sebuah bangunan kusam dengan papan nama usang bertuliskan Koperasi Rezeki Abadi. Di balik dinding-dindingnya yang retak, tersimpan rahasia kelam yang melibatkan ritual pesugihan dan tumbal manusia. Juragan Sidik, sang pemilik, adalah sosok yang dingin dan penuh intrik, dengan mata yang selalu menyorotkan kilatan licik. Di bawah kendalinya ada Sandi, Rizal, Agus, Eko, Heri, dan Haryono sebagai kolektor yang ditakuti, serta Eva sebagai kasir yang selalu menundukkan pandangan. Namun di balik senyum palsu dan sikap sopan mereka, tersimpan ketakutan yang mendalam akan takdir yang tak terelakkan. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing, namun sinarnya yang lemah tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti kota kecil itu. Di dalam sebuah ruangan sempit yang pengap, suara Juragan Sidik menggema dengan nada yang dingin dan penuh penekanan. Hari ini, kita harus bawa hasil yang memuaskan. Jangan sampai ada yang pulang dengan tangan kosong, ujarnya. Setiap kata terdengar seperti perintah yang tak bisa dibantah. Matanya yang tajam menyapu wajah-wajah tegang para kolektor yang duduk di hadapannya, berusaha membaca ketakutan yang mereka sembunyikan di balik ekspresi datar. Sidik melanjutkan, nasabah yang menunggak harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa lagi bersikap lunak. Suaranya yang berat dan tegas membuat udara di ruangan itu terasa semakin mencekam. Para kolektor, Sandi, Rizal, Agus, Eko, Heri, dan Haryono, saling bertukar pandang dengan gugup. Masing-masing bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan menjadi korban berikutnya jika gagal memenuhi target. Setelah briefing singkat yang terasa seperti hukuman, mereka beranjak dari kursi dengan berat hati. Di luar, suara klakson motor dan deru mesin truk memecah keheningan pagi yang mencekam. Para kolektor bergegas menuju motor mereka, sementara Eva, sang kasir, merapikan meja kasir dengan tangan. Gemetar, semoga hari ini lancar, gumamnya lirih, meski firasat buruk sudah merayapi hatinya seperti kabut tebal yang tak bisa dihindari. Di sudut ruangan, Sidik menyeringai licik, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah anak buahnya. Bagi dia, ini hanyalah permainan kekuasaan, dan dia tahu persis bagaimana cara memainkannya. Sementara itu, di dalam kantor yang mulai sepi, Heri dan Haryono masih enggan beranjak dari kursi mereka. Suasana kantor yang biasanya riuh oleh suara kolektor yang bersiap-siap kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Heri menyesap kopinya perlahan, menikmati rasa pahit yang menyelinap di lidahnya. "Kamu yakin kita harus ke sana sekarang?" tanya Haryono. Suaranya terdengar ragu dan berat. Matanya menatap Heri dengan sorot menyelidik, seolah mencari kepastian yang tak bisa diberikan. Heri mengedikkan bahu dengan santai, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang sebenarnya. "Sebaiknya, kita tunggu sebentar, biar yang lain mengulur waktu dulu," jawabnya. Suaranya datar namun penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa keputusan ini mungkin bukan yang terbaik, tapi entah mengapa, ada dorongan untuk menunda yang tak bisa dijelaskan. Kopi di cangkir mereka semakin dingin, sementara detik-detik berlalu dengan lambat. Di luar suara motor dan truk mulai menjauh,
meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian yang semakin terasa menekan. Haryono mengangguk perlahan, meski di dalam hatinya dia merasa was-was. "Baiklah, tapi kita jangan terlalu lama," katanya mencoba meyakinkan diri sendiri lebih daripada Harry. Namun, mereka tak tahu bahwa keputusan untuk menunda keberangkatan itu akan membawa mereka pada takdir yang mengerikan. Di luar sana, di jalan-jalan sepi yang akan mereka lalui, sesuatu yang gelap dan tak terelakkan sedang menunggu. Sebuah rencana yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan sedang berjalan, dan mereka adalah bagian dari permainan yang tak mereka sadari. Sementara itu, di sudut lain kota, roda-roda nasib mulai berputar, dan kematian telah menebar jaringnya dengan sabar. Di lapangan, terik matahari bersinar tanpa ampun, menyorot rumah-rumah reyot yang berjejer di sepanjang jalan sempit. Sandi, Rizal, Agus, dan Eko bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya dengan langkah-langkah yang penuh tekad, namun di balik itu tersimpan kecemasan yang mendalam. Suara-suara keras memecah keheningan pagi ketika mereka menggedor pintu-pintu dengan kasar, menuntut pembayaran utang yang tertunggak. "Kalian harus bayar sekarang, atau barang-barangmu akan kami sita," ancam Sandi dengan suara lantang. Suaranya menggema di antara dinding-dinding rumah yang rapuh. Di dalam sebuah rumah, seorang ibu muda dengan wajah pucat memohon dengan tangisan yang memilukan, "Tolong beri kami waktu, kami sedang kesulitan." Namun permohonan itu hanya dibalas dengan tatapan dingin dan kata-kata yang semakin menekan. Rizal, dengan ekspresi tanpa belas kasihan, mulai mencatat barang-barang yang akan disita, sementara Agus dan Eko mengawasi dengan sikap mengancam. "Ini sudah kebijakan perusahaan," kata Agus dengan nada datar, meski di dalam hatinya dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Namun mereka semua tahu, ini adalah bagian dari pekerjaan yang harus mereka lakukan, meski hati nurani mereka berteriak protes. Di tengah kesibukan yang memuncak, mereka tak menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai. Di sudut jalan, bayangan gelap bergerak perlahan, mengawasi setiap gerakan mereka dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Sebuah rencana jahat sedang dirancang, dan keempat, kolektor itu adalah targetnya. Sementara itu, di kejauhan, terdengar suara deru mesin yang semakin mendekat, namun mereka terlalu tenggelam dalam tugas mereka untuk menyadarinya. Angin yang bertiup perlahan seolah membawa pesan kematian, namun mereka terlalu sibuk untuk mendengarnya. Di dalam ruang pribadinya yang remang-remang, Sidik duduk bersandar di kursi kebesarannya, mengawasi Eva dengan tatapan yang tak terbaca. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma tembakau dan parfum mahal, menciptakan atmosfer yang menekan dan ambigu. Sidik tersenyum licik, memperlihatkan deretan gigi putih yang berkilau di bawah cahaya lampu redup. "Kamu tahu Eva, aku punya rencana besar untuk kita," ujarnya dengan nada menggoda, suaranya yang rendah dan dalam seolah membelai udara di antara mereka. Eva yang sedang merapikan berkas di meja kerja, merasakan tengkuknya merinding. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, namun di dalam hatinya ketidaknyamanan itu semakin membesar. Dengan senyum kaku yang dipaksakan, Eva menjawab, "Oh ya, rencana apa itu, Pak?" Suaranya terdengar sedikit bergetar, meski dia berusaha menyembunyikannya dengan baik. Sidik terkekeh pelan, menikmati ketidaknyamanan yang terpancar dari diri Eva. Sidik bangkit dari kursinya dengan gerakan yang anggun namun penuh ancaman tersirat. Dia berjalan perlahan menuju Eva, sementara tangannya terulur untuk menyentuh bahu Eva dengan lembut. "Rencana yang akan membuat kita berdua semakin dekat," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti racun manis yang menguar di udara. Eva berusaha untuk tidak bergerak, namun di dalam hatinya dia merasa terjebak. Sidik terus merayunya dengan kata-kata manis yang terasa palsu, sementara tangannya mulai bergerak nakal, menyusuri lengan Eva dengan sentuhan yang tak diinginkan.
Eva memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar waktu segera berlalu dan situasi ini segera berakhir. Namun, di luar sana, di balik dinding-dinding, kantor yang tebal, angin mulai bertiup lebih kencang, seolah membawa firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Eva merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan kekacauan yang tak terbayangkan. Di bawah langit yang mulai mendung, Heri dan Haryono akhirnya memutuskan untuk berangkat, meninggalkan kantor yang kini terasa semakin pengap oleh ketegangan yang tak terucapkan. Motor mereka melaju di jalan raya yang lengang, namun suasana di antara mereka berdua jauh dari damai. Ketegangan yang semula hanya berupa bisikan kini mulai meledak menjadi pertengkaran yang tak terelakkan. "Aku sudah bilang kita harus berangkat lebih awal," bentak Haryono. Suaranya meninggi di tengah deru angin yang menerpa wajah mereka. Matanya menyorotkan kemarahan yang tak bisa disembunyikan, sementara tangannya mencengkeram setang motor dengan erat. Heri, yang duduk di belakangnya, merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan itu. "Jangan salahkan aku, kamu juga tahu risikonya," balas Heri dengan sengit. Suaranya hampir tertutup oleh suara mesin yang meraung. Wajahnya memerah, bukan hanya karena teriakan, tapi juga karena frustrasi yang telah lama terpendam. Pertengkaran itu semakin memanas, masing-masing berusaha menyalahkan yang lain atas keputusan yang mereka buat bersama. Haryono menoleh ke belakang, tatapannya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. "Kita bisa saja sudah selesai jika kita berangkat tepat waktu," teriaknya, berusaha mengatasi suara angin dan mesin. Heri mendengus. "Dan mungkin saja kita sudah terjebak dalam masalah yang lebih besar." Pertengkaran itu memuncak hingga mereka hampir saja berhenti di tengah jalan, membiarkan kemarahan dan frustrasi mereka tumpah di tengah keheningan yang mencekam. Namun, di tengah-tengah pertengkaran itu, mereka tak menyadari bahwa di kejauhan, sebuah truk besar sedang melaju dengan kecepatan tinggi, mendekati mereka dengan cepat. Di langit, awan-awan hitam mulai berkumpul, seolah mencerminkan ketegangan dan konflik yang terjadi di bawahnya. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Heri dan Haryono terlalu tenggelam dalam kemarahan mereka, tak menyadari bahwa takdir mereka sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan kekacauan yang tak terbayangkan. Sementara itu, di dalam kantor yang kini senyap, Sidik dan Eva terjebak dalam situasi yang semakin memanas. Setelah semua anak buahnya berangkat, Sidik tak membuang waktu lagi. Dia mendekati Eva dengan langkah-langkah yang penuh perhitungan, sementara matanya menyorotkan hasrat yang tak terbendung. Eva, terjebak dalam situasi yang tak bisa dihindari, merasa hatinya berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan dan ketidakberdayaan. Sidik menarik Eva ke dalam pelukannya dengan kasar, sementara tangannya mulai bergerak dengan agresif. Eva berusaha untuk melawan, namun tenaga dan tekadnya tak sebanding dengan Sidik yang lebih besar dan lebih kuat. Suara desahan dan erangan mulai terdengar dari dalam ruangan, namun bukan karena kenikmatan, melainkan karena rasa sakit dan ketidakberdayaan yang mendalam. Di luar, kesunyian mencekam menyelimuti kantor, seolah alam pun ikut membisu menyaksikan tragedi yang sedang berlangsung. Angin yang semula bertiup kencang kini seolah terhenti, menciptakan keheningan yang mencekam dan tak tertahankan. Eva memejamkan mata, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir, namun kenyataan yang pahit terus menghantamnya tanpa ampun. Sementara itu, di sudut lain kota, roda nasib terus berputar, dan rencana jahat yang telah dirancang mulai mendekati titik kulminasinya. Eva, dalam keputusasaan, berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang datang menyelamatkannya dari cengkeraman Sidik yang semakin erat. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam, tak ada suara yang terdengar selain desahan dan erangan yang menyayat hati. Sore itu,
matahari mulai terbenam, namun kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sandi, Rizal, Agus dan Eko kembali ke kantor dengan langkah gontai, wajah mereka tampak lesu dan penuh kekecewaan. Hasilnya tidak memuaskan, keluh Sandi. Kepada Eva, suaranya berat dan penuh penyesalan. Di tangannya, catatan-catatan utang yang tak terbayar menjadi bukti nyata dari kegagalan mereka hari itu. Eva, yang masih terguncang setelah kejadian di ruang pribadi Sidik, berusaha untuk tetap fokus. Dia menatap Sandi dengan sorot mata yang mencoba bersimpati, meski di dalam hatinya dia sendiri diliputi kecemasan. "Kita akan cari solusi lain," katanya, mencoba menenangkan, meski kata-katanya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Namun, wajah mereka semakin suram ketika mendengar bahwa Heri dan Haryono belum juga kembali. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak ketika tiba-tiba suara Sidik yang lantang memecah keheningan. Mereka harus bertanggung jawab atas kegagalan ini. Teriaknya dengan amarah yang meluap, suaranya menggema di seluruh ruangan seperti gelegar petir yang siap menyambar. Sidik berdiri dengan sikap mengancam, matanya menyorotkan kemarahan yang tak terbendung. Mereka pikir mereka bisa seenaknya saja, bentaknya lagi, suaranya semakin meninggi. Sandi dan teman-temannya menundukkan kepala, tak berani menatap mata Sidik yang penuh dengan kemarahan. Mereka tahu, dalam situasi seperti ini, Sidik bisa menjadi sangat berbahaya. Di sudut ruangan, Eva merasa tengkuknya merinding. Dia tahu, kemarahan Sidik bukan hanya karena kegagalan hari ini, tapi juga karena sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bahkan tidak mereka sadari. Di luar, angin mulai bertiup lagi, seolah membawa serta bisikan-bisikan kematian yang tak terdengar. Eva merasa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan kekacauan yang tak terbayangkan. Matahari kembali terbit. Namun sinarnya yang redup seolah enggan mengusir kegelapan yang menyelimuti hati para kolektor. Keesokan harinya, Sandi, Rizal, Agus, dan Eko kembali berangkat kerja seperti biasa, meski semangat mereka jauh dari kata pulih. Wajah-wajah mereka masih dihiasi oleh bayangan kekecewaan dan ketakutan setelah kemarahan Sidik yang meledak kemarin. Dengan langkah-langkah berat, mereka menuju motor masing-masing, sementara di dalam hati mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi hari ini. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, seorang dari mereka menyadari bahwa Heri dan Haryono sudah berangkat lebih dahulu. "Mereka sudah pergi?" tanya Agus dengan nada heran. Sandi mengangguk perlahan. Sepertinya mereka ingin memperbaiki kesalahan kemarin. Namun, di balik keputusan Heri dan Haryono untuk berangkat lebih awal, tersimpan ketegangan yang tak terucapkan. Pertengkaran semalam masih membekas di hati mereka, meninggalkan rasa sakit dan ketidakpercayaan yang mendalam. Heri, yang mengendarai motornya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya, merasa amarahnya masih bergolak di dalam dada. "Kita harus buktikan bahwa kita bisa," gumamnya pelan. Meski di dalam hatinya dia merasa ragu. Haryono, yang membonceng di belakang, hanya mengangguk singkat. Dia tahu, kata-kata tak akan bisa memperbaiki situasi ini. Di dalam hatinya dia berdoa agar hari ini berjalan lancar, meski firasat buruk terus menghantuinya. Semoga saja tidak ada masalah, pikirnya, sementara angin yang bertiup kencang seolah membawa serta bisikan-bisikan kegelisahan. Sementara itu, di kantor, Sidik duduk di balik meja kerjanya dengan ekspresi datar. Dia tahu Heri dan Haryono berusaha untuk menebus kesalahan mereka, namun di dalam hatinya, dia sudah memiliki rencana lain. Sebuah rencana yang akan mengubah takdir mereka semua dan membawa koperasi rezeki abadi ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Di luar, awan-awan hitam mulai berkumpul, seolah mencerminkan ketegangan dan konflik yang terjadi di antara mereka. Angin bertiup lebih kencang,
membawa serta firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Hari itu, sesuatu yang mengerikan sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan kekacauan yang tak terbayangkan. Di sebuah jalan raya yang sepi, di bawah langit kelabu yang menggantung rendah, Harry dan Haryono melaju dengan motor mereka, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketegangan dari pertengkaran semalam masih terasa di antara mereka, menciptakan keheningan yang mencekam. Harry, yang berada di depan, mencoba fokus pada jalan di hadapannya, namun rasa frustrasi dan amarah masih membara di dalam dadanya. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar deru mesin yang semakin mendekat. Haryono, yang duduk di belakang, menoleh ke belakang dengan perasaan was-was. "Apa itu?" tanyanya, suaranya teredam oleh suara angin. Namun, sebelum Harry sempat menjawab, sebuah truk besar muncul dari tikungan dengan kecepatan tinggi, seolah muncul dari ketiadaan. Waktu seolah melambat ketika truk itu meluncur menuju mereka tanpa ampun. Harry berusaha untuk menghindar, namun jalan yang sempit dan kecepatan truk yang tak terkendali membuat upaya mereka sia-sia. Dalam sekejap yang terasa seperti selamanya, truk itu menabrak motor mereka dengan kekuatan yang menghancurkan. Suara benturan yang keras memecah keheningan. Pagi diikuti oleh suara jeritan yang segera terputus. Motor mereka terlempar ke pinggir jalan, sementara tubuh Harry dan Haryono terlempar dan terguling di aspal dengan brutal. Darah mulai menyebar di jalan, mewarnai hitamnya aspal dengan merah yang mengerikan. Namun, tragedi itu belum berakhir. Kepala Harry, dalam kekacauan itu, tersangkut di roda truk yang masih berputar. Truk itu terus melaju, menyeret tubuh Harry di belakangnya, sementara Haryono tergeletak tak bergerak di jalan, dengan luka-luka yang tak tertolong. Darah berceceran di jalan, menciptakan pemandangan yang tak terbayangkan ngerinya. Di sekitar mereka, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti, hanya dipecah oleh suara roda truk yang berputar dan suara angin yang mendesing. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Namun bagi Harry dan Haryono, bantuan itu datang terlalu terlambat. Mereka telah pergi, meninggalkan dunia ini dengan cara yang paling tragis dan mengerikan. Di langit, awan-awan hitam berkumpul semakin tebal, seolah ikut berduka atas tragedi yang baru saja terjadi. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta bisikan-bisikan kematian yang tak terdengar, sementara di jalan raya yang sepi, dua nyawa telah terenggut dalam sekejap yang tak terduga. Ruangannya yang remang-remang, Siddiq duduk bersandar di kursi kebesarannya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Hari itu, seperti biasa, dia tampak tenang dan terkendali, namun di balik topeng itu, ada rencana yang telah lama dia persiapkan. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering, memecah keheningan yang mencekam. Dengan gerakan perlahan, Siddiq mengangkat telepon. Itu, mendengarkan dengan saksama. Suara di seberang terdengar panik dan terbata-bata, menyampaikan kabar tentang kecelakaan tragis yang menimpa Harry dan Haryono. Namun, ekspresi Siddiq tetap datar, seolah berita itu hanyalah angin lalu yang tak berarti. Setelah menutup telepon, Siddiq terdiam sejenak, membiarkan informasi itu meresap dalam benaknya. Di dalam hatinya, dia merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Mereka memang tidak becus, gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah kesunyian ruangan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, senyum yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memahami kekejian di balik topengnya. Siddiq bangkit dari kursi, berjalan perlahan menuju jendela, menatap keluar dengan pandangan yang penuh perhitungan. Tapi, kematian mereka akan membawa berkah bagi kita semua. Lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih tegas dan penuh keyakinan. Dalam benaknya, dia membayangkan bagaimana darah Harry dan Haryono akan menjadi tumbal yang sempurna, sebuah persembahan yang akan memastikan bahwa tagihan-tagihan mereka kembali membaik. Dia percaya dengan teguh
bahwa ritual pesugihan yang telah dia jalankan selama ini akan memberikan hasil yang dia inginkan. Kematian dua anak buahnya bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah langkah strategis dalam permainan kekuasaannya. Siddiq merasa takdir telah memberinya jalan untuk memperkuat cengkeramannya pada Koperasi Rezeki Abadi, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Di luar, angin bertiup lebih kencang, seolah ikut merasakan kekejian yang sedang direncanakan. Namun, bagi Siddiq, itu hanyalah pertanda bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Dia tersenyum. Lagi, kali ini lebih lebar, sementara di dalam hatinya, dia bersiap untuk menyambut berkah yang dia yakini akan segera datang. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Namun sinarnya yang redup seolah enggan menyentuh bumi yang basah oleh darah. Koperasi Rezeki Abadi tetap berdiri kokoh, seolah tak tersentuh oleh tragedi yang baru saja terjadi. Di dalamnya, roda bisnis terus berputar, dan kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Sandi, Rizal, Agus, dan Eko kembali bekerja dengan wajah yang kaku, berusaha menyembunyikan duka dan ketakutan yang mendalam di balik ekspresi datar. Mereka tahu, bertanya lebih jauh hanya akan membawa malapetaka. Di balik senyum palsu dan sikap sopan mereka, tersimpan rahasia yang terlalu mengerikan untuk diungkap. Siddiq, dengan senyum liciknya yang tak pernah pudar, terus mengawasi mereka dengan tatapan yang penuh perhitungan. Di sudut kantor, Eva duduk dengan kepala tertunduk, masih terguncang oleh kejadian beberapa hari terakhir. Dia tahu, suaranya tak akan didengar, dan protesnya tak akan berarti apa-apa. Di dalam hatinya, dia berdoa agar ada kekuatan yang bisa membebaskannya dari cengkeraman Siddiq dan rahasia kelam yang menyelimuti tempat itu. Malam kembali turun, menyelimuti kota kecil itu dengan selimut kegelapan yang pekat. Di jalan-jalan yang sepi, jiwa-jiwa yang terbuang bergentayangan tanpa suara, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Mereka adalah korban-korban tak terlihat dari permainan kekuasaan dan keserakahan, terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Di langit, bulan bersinar redup, seolah ikut berduka atas nasib mereka yang terabaikan. Angin bertiup lembut, membawa serta bisikan-bisikan harapan yang samar. Namun bagi mereka yang terperangkap dalam rahasia kelam Koperasi Rezeki Abadi, harapan itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Di dalam hati mereka, masing-masing berdoa agar suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Namun, untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu, berharap, dan terus hidup dalam ketakutan yang tak terucapkan. Karena di kota kecil itu, kesunyian malam bukanlah hanya ketiadaan suara, melainkan juga ketiadaan harapan. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.